Halo Sobat Hotelier, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di podcast Hotelier. Tambah ilmu bersama Sobat Hotelier. Dalam 15 menit ke depan, saya, Rizika Idayanti, bersama rekan saya Widani Ahmad, akan menemani Sobat Hotelier di rumah melalui podcast Hotelier yang dapat disaksikan melalui IGTV Hamesa UB dan YouTube Hamesa Brawijaya. Podcast kali ini anggap aja obrolan santai, karena pagi ini sebagai pembukaan dalam program kerja Kabinet Denadiaksa. Dan kita kedatangan tamu spesial nih, orang-orang yang memiliki cerita, motivasi, dan cita-cita tinggi dalam prodi perhotelan dan menginspirasi banget. Ya kan, Wildani? Nah, iya banget nih. Langsung saja, mari kita sapa. Hai Kak Alfi dan juga hai Kak Balkis. Hai guys, how are you? Bagaimana kabarnya dari Kak Balkis dan juga Kak Alfi? Aku fine, kalian gimana di sana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah Kak. baik, Kak. Dari Kak Alfi gimana Kak kabarnya Kak? Baik. Nah, kali ini Kak Alfi dan juga Kak Balkis diundang untuk bercerita singkat serta memotivasi kita menjawab pertanyaan yang ada di benak kita yang selama ini dengan bertemakan asiknya kuliah di manajemen perhotelan. Maka dari itu saat ini kita sudah menghadirkan secara langsung orang yang sudah mempunyai pengalaman menjadi mahasiswa manajemen perhotelan sejak 2019. Nah, keren banget sih guys. Nah, Kak Alfi dan juga Kak Balkis ini mengenyam pendidikan di manajemen perhotelan Universitas Brawijaya angkatan 2019. Bagaimana kalau kita tanpa basa-basi, langsung saja nih kita mulai dari tips sampai hal-hal yang jarang banget diketahui banyak orang tentang Kak Alfi dan juga Kak Balkis. Nah, aku ada pertanyaan pertama nih Kak. Sebelum ke pertanyaan yang lebih serius, aku mungkin mau tanya tentang apa sih akhir-akhir ini kesibukan dari Kak Alfi dan juga Kak Balkis. Mungkin bisa dijawab dari Kak Alfi terlebih dahulu. Oke, aduh. Kesibukan ya. Kalau kesibukan sih kan udah pasti semester 6 ya. Kita diwajibkan untuk internship di hotel. Nah, kalau aku sendiri aku lagi sibuk internship atau magang di JW Marriott Surabaya itu. Gitu. Dan kalau kesibukan lain sih masih belum ada ya karena ingin fokus dulu magang dan cukup menguras tenaga juga magang gitu. Jadi masih belum bisa mengatur tenaga seperti kalau kuliah kan gitu masih bisa lah sedikit-sedikit membagi tenaga waktunya itu gitu. Itu sih masih sibuk magang aja. Oke. Bagaimana dari Kak Balkis? Kalau aku pribadi sama kayak Alfi, karena kita satu angkatan ya. Untuk aku sendiri, aku magang di Trans Resort Bali dan kebetulan juga sibuk banget, sibuk magang dan juga aku ada beberapa project freelance dan ya kesibukanku selama ini cuma itu aja sih, so far. Nah, keren banget sih dari Kak Alfi dan juga Kak Balkis yang tentunya mempunyai kesibukan masing-masing dan juga masih magang karena di semester 6 ini. Nah, untuk Sika bagaimana? Adakah pertanyaan? Di dalam magang masih tetap happy kan, Kak? Nggak terlalu pusing-pusing banget gitu. Gimana Alfi? Siapa dulu nih? Kelihatan kan dari Betul. wajah kita happy banget gitu ya. Happy nggak happy harus happy sih. Soalnya kalau kalian magang ya kalau nggak happy ya berat juga nanti bakalnya gitu. Ya gitulah. Soalnya harus happy juga. Semangat, Kak, magangnya. Oke, Kak, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, sekarang kita akan masuk dalam masa waktu pemulihan masa pandemi. Sebelumnya, di saat masa pandemi, apa ada keasikan gitu, Kak, selama menjalani perkuliahan? Coba dong, Kak, sharing sedikit apa keasikan yang pernah dirasakan. Ini siapa dulu nih?
dimulai dari Kak Balkis terlebih dahulu. Oke. Oke, kasihkan aku ya selama pandemi ini, selama kuliah. Yang pertama sih emang, ya kalian sudah tahu kan pandemi. Kita kan juga nggak bisa ngapa-ngapain, kayak emang kita harus diwajibkan untuk stay at home, ya kan? For me, untuk kasihkan sendiri yang pertama, untuk aku pribadi ya. Yang pertama tuh, aku merasa bebas. Maksud dalam artian bebas adalah aku bisa more explore tentang perhotelan sendiri. Even from kampus juga dikasih gitu ya. Dan aku bisa explore lebih dari kayak, wah aku bisa mendalami misalkan untuk magang, aku bisa mendalami pelajaran ini, pelajaran itu, dan seterusnya. Dan aku lebih bisa memiliki waktu yang lebih panjang gitu. Asiknya di situ sih, karena kita bisa lebih tahu gitu loh. Yang kedua, karena semester ini aku kan juga kuliah online kan, aku juga terbatas juga ketemu sama teman-teman. Tapi overall dengan komunikasi, dengan adanya online, komunikasi sama teman-temanku jadi lebih erat juga kayak gitu. Terus juga even karena kita nggak ketemu sama dosen di kampus, jadinya kita juga kayak oke, Pak, kayak gitu, kayak bertemu dengan dosen-dosen baru seperti itu. Jadi kasihkan yang pertama itu ya itu tadi kayak komunikasi lebih erat sih sama teman-teman gitu. Kalau Alfi gimana? Setuju sih aku sama kamu, Bagus. Jadi apa ya, selama pandemi itu kita punya waktu yang banyak banget dan kita bisa explore, baik yang mau ingin apa sambian kerja, ingin cari uang jajan lebih ataupun ikut-ikut organisasi manapun. Itu kalian selama pandemi itu punya waktu yang sangat-sangat cukup. Dan apa ya, kuliah online itu kan bisa disambi juga. Kalau misal kalian kerja ya part time atau freelance itu kan nanti bisa disambi juga di tempat kerjaannya. Dan kalau misal ikut UKM atau organisasi itu kan juga bisa lebih maksimal lagi gitu ke organisasi atau UKM-nya itu. Dan betul banget, komunikasi jadi apa? Jadi makin erat karena lama tak jumpa ya, jadi mungkin rindu sedikit-sedikit, terus tanya kabar, apalagi tugasnya itu kan lebih banyak kelompok kalau di manajemen perhotelan. Jadi yang biasanya kalau pihak offline itu jarang chattingan atau jarang video call sama temennya, itu jadi lebih sering gitu. Sama sih. Oke, Kak. Jadi kesimpulannya itu meskipun dalam masa pandemi kita juga masih bisa mengeksplor dunia luar dengan media online juga dan menjalin komunikasi erat dengan teman-teman. Gimana nih, Wida nih ada pertanyaan? Oh, keren sih. Kita bisa contoh dari Kak Alfi dan juga Kak Balkis nih, Rizka. Kali ini Ya aku mau tanya nih. lagi sih, Kak. Nah, betul sekali. Kali ini aku mau tanya, kan banyak sekali mahasiswa dari manajemen perhotelan maupun bukan dari manajemen perhotelan yang bingung mencari kesibukan, relasi maupun keinginan untuk mengenal banyak orang. Tidak hanya teman sekelas saja tentunya. Nah, aku mau tanya kepada Kak Alfi dan juga Kak Balkis, jika dihadapkan dua pilihan untuk mencari kesibukan, Kakak memilih sibuk organisasi dan kuliah atau sibuk kerja sambil kuliah? Bagaimana, Kak? Mungkin dari Kak Alfi? Oke. Dari aku pribadi ya. Kalau aku pribadi itu dulu itu sebenarnya aku emang pengen organisasi, tapi di target pribadi aku itu cukup semester 1 sama 2 aja kalau organisasi. Karena menurut aku itu cukup, dan cukup buat bekal lah untuk aku ke depannya, pengalaman organisasi itu seperti apa kayak gitu. Dan semester 3-4-nya aku
rencana dulu itu pengen cari part-time kerja kayak gitu. Tapi ternyata ternyata apa itu namanya? Saya ditunjuk waktu itu untuk buat nerusin organisasi. Jadi ya mau nggak mau kita juga ya aku tetap ikut organisasi dan akhirnya untuk rencana cari part-time kerja itu aku undurin dulu aja, mungkin nanti next time lah gitu. Soalnya kalau aku pribadi sih dua-duanya itu penting, cari organisasi ataupun kerja di masa kuliah, apalagi kemarin pandemi kan, jadi waktunya banyak banget seperti yang aku katakan tadi, dan pengalamannya itu di keduanya itu penting untuk kedepannya, misal kalian lulus kuliah mau kerja atau mau lanjut ke S2 atau apa kayak gitu. Nah, jadi aku kemarin tetap terus organisasi, ya gitulah. Kita yang apa yang kita rencanakan tidak sesuai apa yang terjadi. Gitu. Jadi kalau saranku kalian harus punya planning. Emang organisasi itu penting dan kerja itu juga penting. Kalau kalian emang ingin apa ya, ingin cari pengalaman loh ya, kayak gitu. Cari-cari yang part time aja nggak apa-apa, atau freelance kayak Kak Bagis juga boleh gitu. Yang istilahnya nggak mengganggu waktu kuliah kalian gitu. Nah, keren banget nih. Bagaimana kalau dari Kak Balkis? Oke, thank you. Sama sih, kayak yang dibilang Alfi itu benar semuanya. Udah dijawab Alfi semuanya ini kayaknya. Ya, emang sih. Jadi, menurut aku, keduanya ini emang benar-benar penting banget. Yang karena kita tuh udah masuk tahap-tahap seperti ini tuh kayak mencari jati diri gitu loh. Dan mungkin di dalam diri kita tuh kayak, gue pengen nyari relasi, nyari pengalaman, dan di samping itu juga kayak kita juga mikir kan, aku pengen dong cari duit sendiri di usia segini. Pasti kan kalian mikir seperti itu kan. Nah, yang dibilang Alfi itu sebenarnya benar banget, dan aku setuju sih. Lebih ke ini sih, kalian harus bisa memanajemen waktu, kayak gitu. Kalau kalian sendiri pun nggak bisa memanajemen waktu, itu bakalan berantakan semuanya, dan semuanya nggak akan berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi menurut aku pilihan-pilihan seperti itu ya keduanya itu sangat penting sih buat kita semua. Dan balik lagi tergantung ke kalian bisa memanajemen waktu atau enggak kayak gitu. Jadi yang dibilang Alfi semuanya benar, aku setuju banget sama Alfi gitu. Nah, tentunya di lain sisi kan kita di dalam dunia perkuliahan juga tidak dalam segi akademik saja. Dan juga kita perlu pengembangan potensi diri kita masing-masing ya Kak. Benar nggak sih Kak? Iya, benar. Betul banget, Bu Rida. Nah, gimana Rizky Kak? Ada pertanyaan lain yang akan diberikan kepada Kak Alfi dan juga Kak Balkis? Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, untuk memotivasi teman-teman mahasiswa perhotelan, bagaimana sih Kak cara mengatasi ataupun mengobati rasa jenuh, capek, penat, kesal dari kesibukan organisasi dan kuliah? Bisa dimulai dari Kak Balkis terlebih dahulu. Oke, mengatasi rasa penat ya. Biasanya kalau aku pribadi sih sama teman-teman, karena itu yang benar-benar yang bisa setuju kan bakalan hangout sama teman-teman, ya nggak sih? Gak tau nih kalau Alfi, kalau aku pribadi ya ini adalah itu hangout sama teman-teman, tetap gitu. Kalau Alfi gimana?
Kalau aku ya, apa ya? Jenuh. Jenuh itu pasti terjadi. Jenuh, bosan, atau capek, atau males lah kayak gitu. Apalagi di organisasi yang cukup banyak waktu kita berkecimpung di sana. Kalau aku pribadi ya, kalau soal jenuh sama kegiatannya, tapi nggak jenuh sama orangnya, ya kita hangout sama kayak dikatakan Kak Balkis tadi, ya kayak gitu. Kita kita beristirahat sejenak, nggak usah bahas apa organisasi lah atau kuliah. Kalau kalian emang lagi jenuh, kita bahas-bahas yang lain atau rencanain sesuatu, mau main kemana kayak, atau mau olahraga, mau badminton atau apa, mau staycation gimana, terserah gitu ya. Pokoknya yang dibahas itu jangan seputar organisasi atau kuliah itu tadi yang buat kalian jenuh. Jadi kalau kalian bahas itu ya nanti hangoutnya kalian bakal jenuh, tambah jenuh lagi bahas itu terus gitu. Terus kalau aku pribadi ya itu tadi, sama kalau misal lagi sibuk semua nih, nggak ada bisa diajak main keluar atau ngopi atau apa, kayak ya kalau aku pribadi ya main game lah. Kan ya game itu buat pelampiasan, apalagi kalau bosen, capek lah kayak gitu. Jadi kadang ya sering marah-marah sendiri gitu sama game, apalagi udah jenuh, udah capek, gamenya bikin capek lagi, kadang kayak gitu. Juga pernah. Atau biasanya kalau aku sering jalan-jalan sendiri lah, gak jelas, kayak naik motor keliling-keliling mana sendiri sambil nyanyi-nyanyi kayak gitu ya. Iya, itu healing terbaik sih. Nggak tinggi Kadang banget ya. iya, naik motor nyanyi-nyanyi gak jelas, itu is the best. Iya, jadi cara mengobati atau mengatasi rasa capek atau penat itu solusinya hanya melakukan apa yang kita senangi, seperti staycation, healing jalan-jalan, shopping, bahkan main game ya. Ya kan, Kak? Itu Iya, ventilis pokoknya terbaik sih. eh, pokoknya jangan sampai kamu meninggalkan organisasi atau kuliah kalian karena jenuh itu hanya sesaat gitu, dan pasti terjadi gitu. Nah, betul banget nih. Tadi kan kita sudah menceritakan tentang keasikan. Aku mau tanya tentang apakah ada duka atau kesulitan tersendiri selama kuliah perhotelan, khususnya di bagian manajemennya. Bagaimana, Kak Ali? Oke, aku dulu ya. Mau suka apa duka dulu nih? Udah, ayo, suka apa duka? Mungkin dari dukanya dulu, terus nanti senang-senang ke sukanya gitu, Kak. Oh, duka dulu. Iya, Kak. Oke. Dukanya sih selama aku kuliah di manajemen perhotelan, itu dari semester 1 sampai 5 itu labnya belum jadi. Nggak seperti kalian sekarang, ya kan? Kalian udah dapat lab, udah gedung baru, fakultas sendiri, tempat kuliah yang sendiri. Kalau aku dulu selama 1 semester itu kita kuliahnya di VIA dan gedung C, tempatnya apa S2 pasca sarjana itu. Nah, itu gedungnya sangat-sangat tidak layak ya, tidak layak buat untuk kuliah ataupun matkul, menempuh matkul itu. Jadi selama 1 semester itu kita cukup capek, tempatnya juga jauh dari vokasi, di VIA kita jalan. Tapi kalau sama bareng-bareng temen lah nggak kerasa capeknya lah ya. Nah, itu. Terus duganya itu lagi, tadi kita belum punya lab selama kuliah, dan terkadang ada juga dosen yang hilang-hilangan, apalagi waktu pandemi ini kemarin kuliah online. Tapi di sisi lain ada sukanya sih dari itu. Tapi duganya itu kita kurang untuk mendapatkan matkul tersebut.
Dan untuk sukanya, suka banget kita bisa ketemu teman-teman dari ujung barat sampai ke ujung timur. Kita punya kenalan satu sama lain, kita bisa mengenal kepribadian mereka kemana, kita bisa belajar banyak dari mereka, kayak gitu sukanya. Terus apalagi ya sukanya, kita kuliah di perhotelan itu benar-benar ilmunya itu apa ya, bermanfaat banget kalau menurutku. Nggak hanya lingkup di perhotelan aja, apalagi kita kan manajemen perhotelan, kita lebih ke apa ya, hospitality yang meluas, nggak hanya di perhotelan, tapi emang khusus di perhotelan, tapi kita bisa mengaplikasikannya itu di luar perhotelan, itu juga bisa. Jadi suka banget kuliah di manajemen perhotelan, kita bisa dapat ilmu yang universal lah istilahnya, bisa dibilang kayak gitu, bisa dipakai dimanapun, di kapanpun, itu tadi. Sampai apalagi manajemennya itu sangat berguna banget buat kehidupan sehari-hari kita. Itu sih. Oke, kalau dari Kak Balkis gimana sih Kak? Aku pribadi ya dukanya ya kayak Alfi sih, kayak Alfi banget. Ya itulah, namanya juga ada kelebihan dan kekurangan, ya pasti kita akan menerima itu. Even not in manajemen perhotelan sendiri gitu kan. Lebih banyak kesukanya sih, bisa kumpul sama teman-teman, bisa kenal satu sama lain, bisa sharing satu sama lain, bisa hangout, ya bisa hangout sama satu sama lain juga. Dan kita bisa apa ya, tahu lah maksudnya kayak karakter mereka masing-masing itu seperti apa kayak gitu. Terus kita juga bisa diskusi mengenai manajemen perhotelan seperti apa sih, kita bisa cari bareng-bareng isu permasalahan dan bla 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 dan sebagainya seperti itu. Untuk aku sendiri manajemen perhotelan itu nggak rugi sih kalian untuk belajar di manajemen perhotelan, karena we know the basics from perhotelan itu seperti apa, office-nya seperti apa sih, atau sistemnya seperti apa sih di perhotelan, seperti itu. Jadi kita mengerti sih dunia perhotelan itu seperti apa kayak gitu. Nggak cuman kayak kita tahu perhotelan cuman ada di hotel front office selesai. No, itu banyak banget story-nya di belakang manajemen perhotelan seperti itu. Jadi nggak rugi, sumpah nggak rugi banget kalian belajar manajemen perhotelan. Nah, oke sih, keren banget dari jawaban Kak Alfi dan juga Kak Balkis. Selanjutnya, setelah kita bosan menjawab berbagai pertanyaan serius, bagaimana kalau kita main game sih Kak? Q&A dulu kali ya, Will ya. Oh ya udah. Oke, Q&A dulu nih Kak. Nah, sekarang gantian kakak menjawab Q&A dari mahasiswa lain yang udah di-upload pada Instagram HMSA kemarin. Dan kami sudah memilah 5 pertanyaan Q&A terbaik. Kami bacakan satu persatu dan dimohon Kak Alfi dan Kak Balkis menjawab sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama dari @Laiga Sabrina. Kayaknya ini dari calon maba nih, Kak. Pertanyaannya yaitu, yang dipelajari apa aja, Kak, di jurusan manajemen perhotelan? Terus, prospek kerja ke depannya itu seperti apa dan peluangnya gimana? Bisa dijawab dari Kak Balkis terlebih dahulu. Oke, mempelajari apa ya manajemen perhotelan? Yang pasti ya kita mempelajari tentang back office di perhotelan seperti apa, bisa front office atau sistem operasionalnya kayak gitu. Nah, biasanya manajemen perhotelan itu apa sih gitu kan? Kita belajar tentang accounting, kita belajar tentang studi bisnisnya seperti apa sih di perhotelan itu, gitu. Dan kita belajar juga mengenai apa aja di perhotelan itu, kayak operasionalnya seperti apa, manajemen bagaimana hotel itu mengelola hotel itu sendiri, dan bagaimana caranya agar hotel itu tetap maju dan bisa bersaing dengan hotel yang lain. Gitu. Jadi kita akan membahas dan mempelajari tentang hal-hal seperti itu. Untuk prospeknya gimana sih?
Ya, yang jelas kita prospeknya akan ke perhotelan yang pertama. Gak cuma ke perhotelan aja, di mata kuliah yang kita pelajari juga bisa diterapkan di perusahaan dan juga apa ya, bisa diterapkan di usaha kalian sendiri. Gitu. Menurut aku ya seperti itu. Untuk Alfi, boleh? Oke, bener banget. Kita belajar semua apa yang mulai dari yang kecil di hotel itu apa aja, mulai dari kecil sampai ke strategi-strategi pemilik hotel kita sebagai GM itu seperti gimana, apa aja yang perlu kita perhatikan, apa aja yang perlu kita butuhkan untuk membangun hotel yang mampu bersaing di internasional ya gitu. Dan juga selain itu kita juga mempelajari tamu-tamu, karakter-karakter tamu, bagaimana dari negara-negara mana itu seperti apa karakternya dan bahasanya juga, baik turis asing ataupun turis domestik, kita juga mempelajari semua karakter tamu-tamu yang akan menginap di hotel itu tadi. Dan juga kita bahkan juga mempelajari struktur bangunan ya Kak sih, Kak Bagus. Struktur bangunan hotel, bagaimana cara membangun hotel yang baik dengan berapa jumlah kamar dan fasilitas-fasilitas itu seperti apa kayak gitu. Kita juga mempelajari semuanya. Dan untuk prospek kerjanya sih benar kata Kak Balkis, tentu kita difokuskan untuk menjadi pekerja ataupun karyawan di hotel. Itu fokus utamanya di 5 departemen yang sudah disebutkan Kak Balkis tadi, ada front office, housekeeping, F&B, dan sales marketing ataupun accounting apapun yang di office itu. Jadi kita lebih difokuskan ke sana, tapi kita juga bisa untuk misal nggak di hotel nih Kak, saya maunya di pariwisata, itu juga bisa jadi tour guide ataupun mau mendirikan usaha pariwisata juga bisa, ataupun kalian juga bisa di restoran, kerja di restoran, kalian juga bisa karena di sana juga ada service ataupun produk ataupun accounting juga ada di restoran, dan bagaimana kita melayani tamu, masak, itu juga dipelajari di manajemen perhotelan kayak gitu. Terus apalagi tadi? Udah itu ya. Jadi banyak banget prospeknya gitu. Ya, untuk pertanyaan dari Laika Sabina, udah dijawab ya sama kakak-kakaknya. Lanjut, Yuldan. Oke, aku akan lanjut nih. Ini ada pertanyaan kedua dari @inike.ya. Pertanyaannya, Kak, katanya kuliah perhotelan itu biayanya banyak ya, Kak? Nah, gimana nih, Kak? Apakah benar? Mungkin bisa dijawab dari Kak Alfi dulu. Oke. Kalau mahal itu relatif ya. Mungkin aku sedikit sampaikan UKT di angkatan saya. Kalau UKT perhotelan sendiri untuk kuliahnya ya, itu cukup bayar UKT. Dan kalau setahu saya mulai tahun 2020 ya kalau nggak salah itu mulai ada uang gedung untuk manajemen perhotelan, setahu saya. Dan untuk UKT-nya sendiri itu mulai dari 1 juta yang terendah sampai ke 6.500.000 golongan tertinggi. Dan itu pun kalian masih bisa mengajuin banding untuk penurunan UKT atau penundaan atau penyicilan kayak gitu di fakultas vokasi. Kalian masih bisa mengajuin banding. Semisal masih keberatan dengan golongan UKT yang kalian dapatkan gitu. Dan untuk biaya praktek-praktek sih nggak terlalu mahal sih menurutku. Dan apa yang kita dapat itu juga worth it banget. Kita juga praktek di hotel secara langsung. Kita dapat fasilitas-fasilitas dari hotel untuk praktek, dan kita juga diajak keliling hotel, istilahnya orientasi. Ini tuh bagian apa, job desk-nya seperti apa, itu kita dapat semua. Jadi menurutku worth it juga dengan harga segitu ya untuk prakteknya. Dan untuk yang mungkin yang bikin mahal sih gaya hidupnya ya sepertinya ya. Jadi kalian harus pinter-pinter aja mengatur
keuangan kalian, kebutuhan kalian itu apa gitu. Jadi ya kalau masalah gaya hidup saya serahkan pribadi sih. Kalian yang mengatur sendiri. Kalau menurutku kuliahnya nggak terlalu mahal sih, worth it lah. Istilahnya dengan harga segitu kita dapat ini kita dapat seragam yang jurusan lain nggak semua jurusan dapat seragam. Terus kita dapat praktek yang lebih dari prodi-prodi lain kayak gitu. Dan dosennya mantep-mantep dengan harga segitu. Nah, iya. Kalau dari Kak Balkis, apakah ada tambahan? Gimana Kak Balkis? Aku enggak sih. Jadi yang dibilang Alfi udah dijabarin sejelas-jelasnya. Jadi ya itu yang tadi Alfi jelasin itu benar-benar yang apa yang kita alamin gitu. Emang harganya memang relatif gitu. Tapi ada harga, ada barang, dan untuk manajemen perhotelan sendiri itu worth it sih maksudnya. Gitu lah. Oke guys, jadi kalau mau kuliah perhotelan dengan biaya terjangkau, masuk Universitas Brawijaya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga, Kak. Dari @serina_ch_. Kalau magang gitu, menurut Kakak enaknya di kota mana? Dan spill kebutuhan atau uang jajan pas magang di kota orang dong. Kak Bagus dulu, yang ada di Bali, bisa dijawab? Kalau aku pribadi ya tergantung dari itu ya, cocok-cocokan aja. Tapi kalau aku pribadi ya aku mending ke Bali sih. Aku mending ke Bali. Dan kenapa aku nggak tahu kan Bali itu identik dengan perhotelan, wisata dan sebagainya seperti itu. Nah, kenapa ke Bali? Ya karena kita bisa langsung menghadapi situasi yang benar-benar real situation gitu loh. Dan kita juga bisa menghadapi tamu mancanegara maupun domestik gitu kan. Even tempat memang karena Bali terkenal dengan tourismnya seperti itu. Atau kalau Alfi gimana? Alfi? Oke, kalau menurutku sih semua kota itu sama ya. Pasti punya kelebihan, kekurangan di kota-kota dan pasti punya hotel bintang 5. Kalau Bali emang unggul di pariwisata. Jadi kebanyakan di hotel Bali itu turisnya bertujuan untuk pergi staycation, mau wisata, liburan ke Bali. Jadi kalian bisa kalau misal ingin sambil healing lah, kalian magang sambil healing itu bisa ke Bali. Tapi semuanya juga bisa. Kalau misal kayak Surabaya, Jakarta itu kan contoh pusat bisnis ya, pusat bisnis di Indonesia sendiri. Jadi kebanyakan juga banyak hotel turis mancanegaranya, tapi memiliki tujuan yang berbeda. Kebanyakan mereka tujuannya itu untuk bisnis, untuk keperluan bisnis mereka, untuk yang holiday juga ada, tapi nggak sebanyak yang tujuannya untuk bisnis gitu. Jadi kalian bisa pilih mana saja, terserah kalian. Semuanya sama aja, bintang 5, sesuai bintangnya masing-masing, bintang 5, bintang 4 juga ada. Di Malang juga gitu, juga bagus juga hotel-hotelnya. Dan ada bintang 5, bintang 4, seperti Haris, itu bagus banget. Dan semua hotel itu punya tujuan dan visi misi sendiri. Jadi nggak bisa disamaratakan satu ini hotel ini bagus, hotel ini nggak bagus, itu nggak. Punya tujuan sendiri, visi misi sendiri, dan punya target pasar sendiri, punya strategi sendiri, punya manajemen sendiri yang memimpinnya juga beda. Jadi ya kalau menurutku, saran dari aku, kalian yang ingin cari tempat magang hotel, saya usahain dari kalian itu dapat yang bintang 5 dan international chain, karena kesempatan kalian banget di semester 6-7 nanti, kalian buat magang di tempat hotel yang seperti saya sebutkan tadi, yang bintang 5 dan international chains, karena
ya nanti itu karena kalian bakal dapat sertifikat, dan kalau misal kalian ingin lanjut ke hotel, kalian punya bekal yang sangat-sangat cukup buat kerja lagi di hotel kayak gitu. Jadi semua kota, semua hotel itu punya kelebihan masing-masing kayak gitu. Dan kalau misal kalian ingin yang jauh, ya ingin jauh dari rumah atau apa, boleh, terserah kalian. Tergantung nanti izin dari orang tua kalian seperti apa. Gitu. Pokoknya kalian punya target, saya pengen di departemen apa, di mana, dan nggak perlu ikut-ikutan teman kalian. Misal teman kalian 20 orang di Surabaya di hotel ini, jangan nggak gitu. Sesuai kemampuan, sesuai keinginan dan tujuan kalian masing-masing aja. Kalian ini di departemen apa, di hotel mana, kayak gitu. Hotel bintang 3 juga nggak apa-apa. Yang penting menurut kalian hotel itu worth it lah, istilahnya layak buat kalian kayak gitu, buat kemampuan kalian, dan menurut kalian sudah cukup, itu nggak apa-apa juga kayak gitu. Lalu untuk uang jajannya itu berapa ya Kak per bulan? Yang ada di Bali, misalnya Kak Balikis? Nah, Aduh, agak susah ya ngomongin masalah duit ya. It depends on your activities sih sebenarnya. Pinter-pinter kalian saving money sih sebenarnya. Tapi aku survive di Bali, uang jajan tuh antara 900.000 cukup. Beneran 900.000 cukup. Itu 900.000 itu masih bisa shopping, maksudnya kayak bisa shopping juga, kayak beli kebutuhan yang lain juga bisa gitu. Jadi agak susah ya Bun, agak susah nih ngomongin duit. Nah, itu sih uang jajan nggak terlalu mahal banget ya untuk di Bali, karena be honest with you guys, di Bali juga kantong mahasiswa juga gitu loh, nggak yang wah di Bali nih tourism, tempat pariwisata, banyak liburan, banyak kafe, bla bla bla, harganya mahal. No, ya memang ada beberapa kayak kafe, kayak kalau mau nongkrong juga kayaknya juga setaranya kayak kualitasnya kualitas bule kayak gitu kan. Tapi di sini kalian juga bisa menikmati yang tentang mahasiswa gitu loh. Jadi ya nggak ada yang kayak harus di spesialkan ini mahal nih, enggak sih, enggak ada. Jadi aman sih karena mahasiswa banget. Oke, kalau uang jajannya Kak Alfi di Surabaya berapa nih Kak? Spill dong. aduh, agak sensitif ya bahas uang gitu. Begini aja, kalau untuk biaya hidup di Surabaya sih itu ya nggak terlalu mahal juga. Yang murah juga ada banyak malah. Kalau kalian, tergantung kalian sih, kalau yang buat biaya hidup mahal atau enggaknya itu karena kalian sendiri yang milih. Kalian mau makan di mana, mau ngopi di mana, kayak gitu. Jadi semuanya ada di Surabaya, dari rentang harga untuk makanan, ya untuk makanan dari harga 10.000 ke bawah itu juga ada, yang mau 50.000 ke atas juga ada, banyak, dan banyak juga kayak gitu. Jadi pinter-pinter kalian sendiri pilih tempat atau sesuai kebutuhan kalian dan kemampuan ekonomi kalian. Dan kalau misal kebutuhan primer saja belum tercukupi, ya janganlah, kalau buat foya-foya dulu kayak gitu ya. Kalau misal kalian emang ekonomi finansial kalian tercukupi, ya fine-fine aja, kalian mau kemana aja kayak gitu. Yang penting tujuan kalian utama kan magang ya, cari ilmu. Ya itu tadi, bolehlah kayak liburan ya harus sih, kayak ngopi, staycation, hangout sama temen boleh, cuman ya jangan sering-sering kayak gitu. Nanti lupa makan, kebanyakan ngopi, nanti lambung sakit gitu. Embung Jadi ya ya Pak, embung. tiap hari ngopi-ngopi, cang-cang, info-info. Relief banget.
sampai lupa makan, nanti lambung sakit, ya, magangnya terganggu, jangan sampai lah. Nah itu. Oke, Jadi pertanyaan ada. Oh iya Kak, lanjut. ya mau mahal apa enggaknya tergantung dari kalian sendiri. Gitu. Oke, pertanyaan dari Serina udah dijawab sama Kak Alfi dan Kak Balkis. Pertanyaan selanjutnya dong, Wildan. Nah, mungkin Q&A udah cukup nih, Kak. Kita tadi kan sempat mau game. Nah, gimana kalau sekarang waktunya game this or that? Nanti aku mau berhitung 1, 2, 3, Kak Alfi dan juga Kak Balkis diharap menjawab secara bersamaan. Gitu ya, Kak? Siap nggak sih, Kak? Oke, siap. Ini nggak ada clue-nya, petunjuknya. Aturannya kayak gimana? This or that. Ada. Ada, Kak. Bentar, tunggu. Oke, kita tunggu nih. Jadi ini gamenya diberi waktu, setiap pertanyaan diberi waktu 5 detik, jadinya harus dijawab dengan cepat. Dan Kak Alfi dan Kak Balkis harus jawab secara bareng, bersamaan, biar tahu pilihannya itu apa. Oke Kak? Siap? Oke, let's go. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Batman atau Spiderman? Jawab that atau Spider-Man Batman gitu. Ya, langsung Batman atau Spiderman gitu. Oke. Oke, Spider-Man. 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 Next, 1, 2, 3. J. Marriott atau Sheraton Surabaya? JW Marriott. JW Marriott. Next, 1, 2, 3. Front office atau back office? Back office. Front office. Next, 1, 2, 3. Kambing es krim atau Walls? Walls. Ini endorse lah. Walls. Next, 1, 2, 3. Uniqlo atau H&M? H&M. 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 Ini di endorse sih, guys. Lanjut ya. H&M. 1, 2, 3. Hotel gaya Eropa, hotel gaya Timur? Eropa. Timur. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Eropa. Manajer cerewet tapi royal, manajer pendiam tapi pelit? Royal. Manajer cerewet tapi royal. Oke. Next. 1, 2, 3. Chico atau Dunkin Donut? Chico. Oke, next. 1, 2, 3. Santorini Hotel, Capella Hotel? Santorini sih, Santorini dari Hotel. gambarnya. Santorini. Oke, Kak. Next. 1, 2, 3. Oh, udah selesai. Oh, habis. Ya, kok sedikit. Oh, tanya nih, Kak. Ini tadi kan ada yang milih manajer cerewet tapi royal. Itu alasannya kenapa sih, Kak? Alfi dulu deh. Ya apa ya? Royal itu sifat-sifat yang nggak bisa kalian hindari gitu. Itu surga banget gitu. Gak apa-apa cerewet, tapi kan cerewetnya dalam hal kebaikan kayak kalian. Berarti mereka cerewet itu berarti mereka care sama kalian, peduli sama kalian gitu. Itu sih daripada pendiam, tiba-tiba nyalahin kayak gini, kerja kamu kayak gini. Tapi diem nggak dibenerin selama kerja kayak gitu kan nggak asik banget, malah tertekan kitanya.
kayak gitu. Kalau aku sih ya cerewet sama pendiam, yang mending cerewet lah, lebih berwarna. Hari-harimu lebih berwarna. Ya apa ya, cerewet dalam hal kebaikan is okay, tapi kalau cerewet dalam hal something yang nggak berguna banget, enggak sih. Tapi royal. Cerewet tapi royal itu salah satu hal yang apa ya? Ya itu wajar sih sebenarnya cerewet sama royal. Ya aku mau cerewet sama royal, tapi emang sih kalau orang cerewet tuh pasti bakal berwarna hidupmu, dan magang mah akan berwarna. Daripada pendiam, udah pendiam pelit lagi. Aduh. Nah, itulah obrolan santai dengan Kak Alfi dan Kak Balkis tentang asiknya kuliah perhotelan. Oh ya teman-teman, jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram HMSA @_UB dan YouTube HMSA Brawijaya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami serta menjalin silaturahmi antar sesama. Saya rasa cukup. Sekian dulu deh bincang-bincang kali ini bersama Kak Alfi dan juga Kak Balkis. Aku mau tanya terakhir nih Kak, kalau bisa, apakah masih bersedia jika hadir kembali di podcast kami? So pasti dong, kan memberikan informasi kan buat kalian semua. Pasti. Pasti banget. Selama kita tidak sibuk ya. Selama ada time ya, selama ada waktu. Ya. Nah, tentunya kami juga dengan senang hati menerimanya sih Kak. Oke. Saya Sika Irayanti dan rekan saya Widiani Ahmad sebagai MC dan Kak Alfi dan Kak Balkis sebagai pembicara. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Hatiran selanjutnya. Dadah Kak, bye-bye. Thank you. Dadah, terima kasih. Thank you.